Selamat pagi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita dan menolong kita sepanjang waktu yang sudah kita lewati. Selamat datang bagi Ibu Else Swanda Harimu. Selamat datang Indonesia, Bu. Oh, berdiri kata Pak Yudito. Berdiri. Pak Yudito sudah berdiri. Berdiri, Bu. Berdiri, Bu. Bu, berdiri, Bu. Ayo, Bu, berdiri, Bu. Sudah berdiri. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya. Saya menuruti perintah komandan. Baik, saudara sekalian. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita karena tidak hanya kita boleh melewati 31 lebih hari di tahun yang baru ini, tapi kita juga bersyukur karena Tuhan izinkan kita boleh menikmati hidup yang baru pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kasih karunia Tuhan, untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Pemazmur mengatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita punya Allah yang tetap setia. Ada sebuah pujian mengatakan kau tetap Allah yang tidak pernah berubah, kasih setianya terus untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan itulah yang Tuhan beri dan Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Dengan pujian saudara-saudara sekalian, tiada Allah yang lain, hanya Dialah Tuhan yang kita sembah sampai hari ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak pernah terselami pikiran Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. dari dulu sampai sekarang. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah
hadiratmu tak terukur panjang setiamu. Untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru, Tuhan melakukan semua perkara-perkara besar atas hidup saudara dan saya. Bersyukur dan bersyukur untuk semua kebaikan. Terima kasih Yesus. Mari menyembah Tuhan. Kita sama-sama bersembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, Amin. hanya Engkau Allah di hidupku Tuhan. Amin. Hidupku tiada yang lain, hanya Engkau. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita sembah Tuhan. Kau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah selamanya. Semua bergoncang dan tergoyahkan, Kau tetap. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini Bapa.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita mau berdiri saudara-saudara sekalian. Pengakuan iman menjadi rangkaian acara kita selanjutnya pada pagi hari ini. Pengakuan iman bala keselamatan. Kita baca bersama-sama 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya. Dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hadirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada datang Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan dulu saudara-saudara sekalian, nyanyian nomor 331 berpegang pada perjanjian Rajaku menjadi pujian kita selanjutnya. 331. Berpegang pada perjanjian Rajaku, aku sorak dan memuji namanya, memuliakan Allah itu maksudku. Berpegang pada perjanjian Rajaku, berpegang pada perjanjian Tuhan Allahku. Berpegang pada perjanjian perjanjian batin dan tetap teguh, meski tertakut dan membuatku ragu, karena firman Allah takkan goyah. Berpegang pada perjanjian berpegang, berpegang pada perjanjian Tuhan Allahku. Ku berpegang pada perjanjian Dia, berpegang pada perjanjian Tuhan. Aku dilindungi dengan kasih-Nya, dengan pedang roh aku pedang selalu. Berpegang pada perjanjian Dia, berpegang pada perjanjian Tuhan Allahku. Ku berpegang pada perjanjian berpegang pada perjanjian Tuhan Allahku. Ku berpegang pada perjanjian. Haleluya. Memegang perjanjian Tuhan menjadi sebuah kekuatan kita dalam menjalani hari-hari ini, saudara-saudara sekalian.
Karena apa? Karena kita punya Allah yang benar. Kita punya Tuhan yang benar. Maka kita bisa memegang terus janji-janji Tuhan. Manusia bisa merubah janjinya. Tapi Allah adalah Allah yang setia untuk tetap memegang janjinya. Kita nyanyikan sebuah pujian, Kau Gunung Batuku. Yuk, kita berdiri kalian, mari berdiri. Hei, hei, mari bersuka cita. Yuk, yuk. Tapi Dia Tuhan yang berkuasa, amin. Dia punya kuasa untuk melakukan apapun dalam hidup kita. Sebuah pujian mengatakan ada kuasa. Yo, hey, 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 hey. Tuhan, yo. Yo, 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 yo. Perlindunganku, Allah yang berkuasa.
adalah Allah yang setia, Allah yang berkuasa. Patutlah kita terus memuji-muji nama Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Yo. Sama-sama katakan saudara sekalian, terpujilah, yuk. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan lebih kuat saudara sekalian. Satu hati bersama-sama, yuk. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu. Teriak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Udah berkeringat terus kalian. Perlu pasang kaca 33. Baik, duduklah kalau kita. 427 surah sekali kita beri persembahan kita. Baik mingguan maupun persembahan perpuluhan kita.
berkurban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu. Tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Ayat 3. Biar pemberianmu sedikit, persembahkanlah semua, karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Kita berdiri saudara-saudara sekalian, kita berdoa persembahan kita hari ini. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Kami membawa setiap persembahan-persembahan kami kepadamu ya Bapa. Dalam rumahmu, dalam baitmu yang kudus ini Tuhan, kami sudah menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan memberkati persembahan sudah kami berikan. Tuhan menguduskan persembahan ini Bapa, sehingga persembahan sudah kami berikan ini boleh mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan pelayanan operasional gerejamu di Korps 2 Surabaya ini Bapa. Hamba berdoa, kiranya Tuhan berkati kami yang mengelola keuangan ini. Berkati semua umat-umatmu yang sudah datang untuk memberi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, usaha mereka, hidup pribadi, rumah tangga, keluarga, rencana hidup mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-jemaat untuk sepanjang minggu yang mereka jalan untuk beraktivitas. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa Tuhan, kiranya biarlah Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Para orang tua kami bisa datang beribadah, Tuhan juga berkati mereka. Kiranya hari ini, lewat doa kami pada saat ini, maka setiap yang sakit disembuhkan, setiap beban berat diberi kelegaan, dan setiap yang berputus asa diberikan pengharapan. Kami serahkan seluruh rencana kami di gereja ini. Tuhan memberkati. Apa yang kami lakukan Bapa, kami melakukannya untuk Tuhan. Dan kami tahu berkat Tuhan pun bagi kami. Terima kasih untuk setiap mereka, setiap orang-orang yang peduli gereja ini, membantu gereja ini, siapapun mereka. Hamba berdoa, berkatilah mereka Bapa. Kami serahkan bangsa negara kami, Tuhan juga berkati. Kota di mana kami tinggal pun Tuhan juga berkati. Para pemimpin kami di negara ini, Tuhan tolong berkati mereka. Pelayanan keselamatan hari ini pun Tuhan berkati. Kami berdoa untuk teritori dan semua para hamba-hamba Tuhan dimanapun ada nelayan di teritori ini, diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami siapkan hati dan hidup kami untuk dengar firman-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan untuk saudara-saudara sekalian, mari kita
menyiapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Pujian mengatakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat Tuhan, segala keangkuhanku pun hilang. Akan pujian saudara-saudara, sekali jadi doa kita bersama-sama. Sama-sama dengan pujian. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Segala keangkuhanku hilang. Katakan sama sekali lagi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan Tuhan, dengan kesungguhan hati kita mari katakan, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat Tuhan, mari kita datang dengan penuh kerinduan kita kepada Tuhan. Kerinduan di hadapan hadirat, segala keangkuhan kita, segala kesombongan kita itu hilang karena hadirat Tuhan. Ku hilang. Katakan sama-sama, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku. Mari masuk hadirat Tuhan sekalian. Hadirat Tuhan menjadi luar biasa bagi saudara. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami, penuhiku. Ku selalu diam dalam baik-Mu Tuhan, diam dalam baik-Mu.
kasih-Mu Tuhan. menikmati Sekali lagi katakan sama-sama. Kita siapkan hadirat firman Tuhan. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan. Katakan sama-sama. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami. Oh, oh. Rindu selalu diam dalam bait-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati anugerah Tuhan dalam firman-Nya. Menikmati kasih Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama katakan sekali sama-sama, menikmati kasih Tuhan. Menikmati kasih anugerah. Kami siap dengan firman Bapa. Roh Tuhan menuntun. Biarlah kami mengalami Tuhan hari ini. Kuasa Tuhan memenuhi hidup kami dan hamba-Mu. Jika ada kuasa akan merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami, supaya kami pulang dari tempat ini. Kami membawa berkat surgawi dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu saya akan baca dari 2 Timotius pasal 3. Dan nanti sama 1 Timotius pasal 4. Enggak panjang ya, cuma lumayan. 2 Timotius pasal 3. Ayat pertama hingga ayat 9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi tuh sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekian tahun kita telah beribadah. Mungkin ada yang 30-40 tahun sudah beribadah kepada Tuhan. Kira-kira kita sudah mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita pada saat kita beribadah. Kalau kita memberi kesempatan kesaksian, pasti ada banyak yang akan mengatakan, saya mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah-ibadah yang saya ikuti. Apa itu ibadah? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Saudaraku, saya nggak tahu hari ini atau setiap ibadah, apakah karena kita sudah mengalami hadirat Tuhan sehingga kita mengerjakan bakti kita datang beribadah, atau karena ada yang memerintah kita untuk beribadah. Tapi kita mau belajar hari ini bahwa saya percaya karena kita mengalami hadirat Tuhan, maka kita selalu rindu ada beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah itu adalah perintah Allah. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 12, disinilah Allah memerintahkan Musa pada saat dia sedang mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro, di mana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dan Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Mesir lagi untuk membebaskan bangsa Israel. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada Musa untuk mengeluarkan bangsa itu dari tanah Mesir, karena mereka sudah mengalami banyak kesusahan yang begitu sulit, dan Allah katakan bahwa keluhan mereka telah sampai kepada telinga Allah. Kemudian Allah mengatakan lagi kepada bangsa itu, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 25 ayatnya yang ke-8, dikatakan demikian. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memerintahkan supaya mereka membuat tempat ibadah atau kemah suci. Supaya apa? Supaya Allah berdiam di tengah-tengah mereka. Jadi ibadah adalah perintah Allah, bukan perintah hamba-hamba Tuhan, bukan perintah Bapak Ibu Mayor. Tapi ibadah adalah perintah Tuhan sejak awal perjanjian lama ada. Maka orang-orang yang percaya kepada Allah, maka wajiblah dia harus beribadah. Kalau kita membaca bagaimana Tuhan memperingatkan untuk menguduskan hari Sabat. Mereka yang tidak menguduskan hari Sabat, maka saat itu pun mereka harus mati. Itu hukum Tuhan kalau kita membaca dalam perjanjian lama. Sehingga saudaraku, marilah kita selalu rindu ada hadir dalam ibadah-ibadah kita, dalam persekutuan-persekutuan kita. Kita selalu rindu hadir. Kenapa? Karena Allah ada di sana. Allah hadir di dalam ibadah. Dan apa manfaat ibadah bagi orang-orang percaya? Kita telah membaca di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 tadi. Di situ dikatakan pada ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna di dalam segala sesuatu keadaan yang kita sedang alami. Dikatakan sebab mengandung janji. Bukan hanya soal dan makan dan minum. Ya, kita harus beribadah kepada Tuhan supaya kita diberkati.
tetapi soal kerajaan surga. Berbicara soal kerajaan Allah. Karena kita tidak selamanya hidup di dunia. Kita akan hidup di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, ibadah itu berguna. Bukan hanya untuk kita selama hidup di dunia, tetapi selama seluruh hidup kita, bahkan sampai ke dalam kerajaan surga, maka ibadah itu berguna untuk kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Kenapa kita harus beribadah? Karena di dalam ibadah ada kekuatan dari Allah. Pada saat kita beribadah, kita akan mengalami hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Pada saat kita beribadah, kita mengalami kuasa Tuhan yang merubah kehidupan saudara dan saya, yang memberi pembaharuan dalam kehidupan saudara dan saya. Orang-orang yang percaya, yang ibadah sungguh-sungguh seharusnya menghasilkan perubahan. Karena dia mengalami hadirat Tuhan. Hari ini saudara mengalami hadirat Tuhan? Memenuhi hatimu, memberi sukacita, dan tidak ada yang dapat menggantikan hadirat itu. Kita dipenuhi sukacita melimpah, gak bisa diceritakan dan gak bisa diberi nilai dengan harta saat kita mengalami hadirat Tuhan. Dan ini penting dalam ibadah kita, untuk kita mengalami hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan memberi perubahan. Hadirat Tuhan memberikan kita sukacita. Hadirat Tuhan memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu alami hadirat Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui pujian, melalui penyembahan kita, melalui doa kita, melalui firman. Oleh sebab itu, siapkan hati kita saat ibadah, supaya kita pulang tidak dengan sia-sia. Kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab, di mana mereka mengalami hadirat Tuhan yang memberi mereka kekuatan, yang memberi mereka perubahan hidup, yang memberi mereka keberhasilan. Yang pertama, tokoh-tokoh Alkitab ini, mereka melakukan ibadah mereka dengan sungguh-sungguh. Dan yang mereka lakukan, mereka menyalibkan kedagingan mereka. Inilah yang harus dilakukan dalam hidup kita. Kita harus menyalibkan kedagingan kita, hawa nafsu kita. Kita harus salibkan. Kita menyerahkan total kepada Tuhan seluruh hidup kita, supaya kita mengalami hadirat Tuhan. Kenapa kita harus menyalibkan kedagingan kita? Karena ini yang menghalangi kita mengalami hadirat Tuhan. Ini yang menghalangi kita untuk berubah. Kedagingan inilah yang menghalangi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Karena kedagingan kita cenderung egois. Kedagingan kita memunculkan kesombongan dan keangkuhan hidup. Dan inilah yang membuat kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar untuk menyalibkan kedagingan kita. Saya percaya kita sanggup melakukan itu. Karena kita sudah beribadah tahun demi tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Dan banyak ribuan firman Tuhan yang telah mengajar saudara dan saya. Seharusnya kita berubah dalam ibadah kita. Semakin giat hari demi hari. Semakin semangat hari demi hari. Karena kita mengalami hadirat Tuhan mengubah hidup kita. Dan di dalam hadirat Tuhan kita melihat betapa kita ini gak punya kemampuan apa-apa tanpa Tuhan. Kita belajar yang pertama dari Daniel. Daniel adalah orang yang terhormat. Daniel adalah seorang yang memiliki kedudukan di istana Babel pada saat itu.
Sekalipun raja berganti dan berganti pemerintahan hari itu, Daniel tetap ada dalam posisi yang tinggi dan terhormat. Tapi apa yang terjadi saat Daniel mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dalam hadiratnya? Daniel ada dalam penglihatan. Kalau kita membaca di dalam Daniel pasal 10, kita melihat bagaimana Daniel ada dalam penglihatan. Dia melihat ada malaikat Tuhan yang bercahaya berkilau-kilau begitu luar biasa. Dan dalam hadirat Tuhan itu, maka dikatakan Daniel hilang kekuatan, kehormatan, kedudukan, gak ada apa-apanya saat dia ada dalam hadirat Tuhan. Dia merasa betapa hinanya dia melihat hadirat Tuhan yang luar biasa, dan menyadarkan kepada Daniel bahwa tidak ada hal yang dapat dibanggakan di tengah-tengah istana di mana dia ada, diberikan kepercayaan. Karena hadirat Tuhan menyadarkan siapa diri Daniel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah orang yang mengalami hadirat Tuhan. Bahwa semua kebanggaan, kehormatan, kedudukan di hadirat Tuhan gak ada apa-apanya. Kemudian kita belajar kepada tokoh berikutnya, yaitu Ayub. Kita tahu Ayub, kita sudah sering dengar cerita Ayub. Dan Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Kata Tuhan sendiri ya. Pada saat Tuhan bertemu dengan iblis, kalau kita membaca Ayub, Tuhan tanya sama iblis, kamu lihat gak hamba saya Ayub? Dia itu orang saleh, orang yang setia, orang yang jujur. Dan iblis minta izin untuk menguji Ayub. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk menguji Ayub. Ayub mengalami ujian, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Dia harus masih mengalami ujian yang luar biasa. Kisah itu kita tahu bahwa semua aset Ayub, semua harta miliknya hilang, habis, lenyap. Bahkan anak-anaknya pun harus meninggal dunia. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuannya meninggal semua. Dan bukan hanya itu, dia harus mengalami sakit, luka yang begitu berbau, sehingga teman-temannya menjauh. Dan tidak lagi cukup, teman-temannya mengatakan mungkin kamu melakukan dosa, sehingga kamu mengalami berbagai macam penderitaan. Tapi saudaraku, Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan dalam kesulitannya. Ayub tidak berbuat dosa dalam menghadapi tantangan hidup. Karena dia telah mengalami hadirat Tuhan yang memberi dia kekuatan menghadapi tantangan dan persoalan hidup itu. Dan saudaraku, hadirat Tuhan ini pula lah yang memberikan Ayub kekuatan. Walaupun saat dia mengalami penderitaan itu, mengalami ujian itu, Tuhan gak menjawab keluh kesah Ayub. Tuhan memberikan terus kesempatan Ayub memberikan perkataan-perkataan dan keluh kesahnya. Dan Tuhan tetap diam. Kalau kita membaca dari Ayub pasal 3 sampai 33, keluhan-keluhan Ayub. Dialog Ayub. Dan akhirnya, karena dia ada tetap dalam hadirat Tuhan, maka Ayub merasakan, Ayub mengerti, Ayub memahami apa yang sedang dia alami, bahwa Tuhan Allah mempunyai rencana yang indah bagi hidupnya. Dan akhirnya dalam hadirat Tuhan pula lah
Ayub berjumpa dengan Tuhan. Pada saat Tuhan berbicara kepadanya, Tuhan gak bilang masalah keluhan Ayub. Justru kalau kita membaca, Allah menceritakan tentang penciptaan. Bahkan dia menceritakan tentang kuda Nil. Dia menceritakan tentang buaya. Sepertinya gak ada hubungannya dengan keluhan dan pengalaman Ayub yang begitu pedih dalam penderitaan. Tapi Allah menceritakan itu. Tuhan bilang, waktu saya ciptakan itu, apakah engkau ada di sana? Itu yang Tuhan katakan. Apakah engkau ada di sana? Waktu saya buat ini, apa engkau ada di sana? Itu Allah menceritakan kepada Ayub dalam kepedihan. Tapi Ayub tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan mengubahnya. Dia merendahkan hatinya. Dan dia menyadari semua perkataannya. Selama dalam penderitaan, semua ucapannya, Ayub memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan dia katakan, sekarang saya tahu Tuhan. Kalau kita baca pada Ayub 42. Bahwa engkau adalah Allah yang berkuasa. Allah yang maha mulia. Dan dia katakan, kalau dulu saya kenal Allah melalui kata orang. Melalui pemberitaan firman hamba-hamba Tuhan. Melalui saya membaca firman. Tetapi hari ini dalam hadirat Tuhan dia mengatakan, saya kenal secara pribadi engkau Allah yang berkuasa. Dan Allah memulihkan semua ujian itu. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat harta Ayub. Tuhan mengembalikan anak-anak Ayub yang hilang. Inilah kuasa di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, rasakan hadirat Tuhan pada saat kita beribadah. Siapkan hatimu sehingga ibadah tidak menjadi rutinitas, datang pulang. Gak ada yang berubah, gak ada yang memberikan kemajuan dalam kehidupan kita. Harusnya ada perubahan, ada kemajuan. Sebagai orang-orang percaya, kita harus seperti menaiki anak tangga, ya. Menaiki anak tangga 1, 2, 3. Harusnya seperti itu. Enggak terus dibawa. Saudara, kalau kita menaiki anak tangga, maka semakin tinggi kita menaiki tangga itu, maka kita melihat ke bawah. Benda-benda yang di bawah akan semakin kecil, ya. Bahkan sampai kadang hilang dari pemandangan kita. Semakin tinggi dan semakin tinggi. Kalau pergi di Gunung Bromo, ya, tambah tinggi, tambah pemandangan lebih indah, tambah luas kita melihat. Sudah pernah tuh ke sana? Ada yang belum pernah? Ada? Waduh, bukan orang Jawa kalau begitu, ya. Saya percaya semua sudah pernah ke sana, sangat tinggi, ya. Dan semakin indah pemandangan. Dan harusnya demikian kehidupan kita beribadah seperti kita menaiki tangga itu. Kalau kita terus ada di bawah, ya, yang kita lihat hanya macet yang kelihatan, kesusahan, masalah yang kita lihat. Tapi alami hadirat Tuhan seperti kita menaiki anak tangga itu. Waktu saya pergi di ICO, ya, kami pergi mengunjungi katedral yang paling tinggi di sana dekat kantor pusat internasional. Kemudian kami harus naik sekian anak tangga, saya lupa berapa anak, tinggi sekali. Namun saya nyesal, saya nggak sampai selesai gitu, ya. Karena seorang hamba Tuhan, ya, ternyata badannya besar, laki-laki gitu, ya. Tiba-tiba dia pusing gitu, ya. Pusing, waduh. Saya bilang nggak ada orang yang tolong dia. Saya lagi di paling belakang. Loh, kenapa Pak? Gitu, ya. Aduh, pusing, saya nggak sanggup pergi.
Tak cari teman-teman saya untuk nolongin. Waduh, sudah nggak ada. Terpaksa saya harus bawa dia pulang. Saya bawa turun lagi. Ya memang kalau nggak kuat, pusing ya. Karena ribuan anak tangga. Dan semakin tinggi, semakin kalau kita senang manjat sih ya seneng ya. Karena lihat keadaan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, harusnya ibadah kita seperti ini. Sehingga walaupun kita menghadapi ujian-ujian seperti Ayub, kita lebih tinggi dan lebih tinggi dalam hadirat Tuhan. Kita memandang semua luas. Oh, di sana ada jalan keluar, di sana ada jalan keluar, di sana nggak macet, di sana pemandangan indah, harusnya seperti itu. Tapi kalau saudara hanya ada di bawah, yang kita lihat tiap hari macet, pusing, ya aduh macet, mengeluh dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam ibadahmu pada tahun ini alami hadirat Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kita nggak mengalami, tidak membuat kita ibadah semangat, kita akan malas, ya kita hitung-hitungan ibadah. Tapi kalau saudara mengalami hadirat Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap mau rindu datang beribadah kepada Tuhan. Dan tokoh berikutnya, waduh sudah panjang ya. Tokoh berikutnya yaitu Paulus. Paulus juga mengalami hadirat Tuhan. Bagaimanapun hebatnya Gamaliel mengajar Paulus tentang Taurat. Kalau kita baca di dalam Filipi 3 ayat 5 sampai 8. Hadirat Tuhan mengalahkan semua itu. Kita tahu Paulus ingin membunuh orang-orang percaya. Tapi saat dia berjumpa dengan hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, penganiayaan yang dia rencanakan berubah menjadi pemberitaan Injil. Inilah orang-orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ada kemajuan yang tadinya mau membunuh, yang tadinya mau merampas nyawa orang. Tapi Tuhan pakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Inilah pekerjaan hadirat Tuhan. Gak bisa dikerjakan oleh siapapun. Ini hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Oleh Roh Kudus dalam hidup saudara. Kami gak bisa merubah saudara dan saya. Mau paksa ibadah, mau paksa datang doa, mau paksa ibadah PKP, mau paksa ibadah wasda. Gak bisa. Harus alami hadirat Tuhan. Saat kau mengalami hadirat Tuhan, itu yang akan membuatmu semangat beribadah. Apapun, gak ada alasan mengantuk. Pagi-pagi sekali gak bisa bangun. Orang yang mengalami hadirat Tuhan, tidak ada satupun hal yang menggeser kehidupannya. Gak ada satupun yang akan bisa memisahkan dia dari kasih Tuhan. Karena dia mengalami hadirat Tuhan. Paulus mengalami itu. Walaupun dia harus dipenjarakan, dia harus dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi saat dia mengalami hadirat Tuhan, apapun terjadi, dia mengatakan bahwa pengenalannya akan Tuhan itu lebih berharga dari semuanya. Bahkan dia menganggap sampah semua yang dia alami, semua yang diterima pada saat dia ada di tengah-tengah kehidupan Gamaliel hari itu. Hadirat Tuhan tidak bisa kita memberikan nilai dengan harta apapun. Dan itulah juga yang akan menjadi panggilan saudara dan saya. Hadirat Tuhan. Kita ingat Raja Daud, dia pun mengalami hadirat Tuhan pada saat dia menggembalakan hanya 2-3 ekor kambing ayahnya. Tapi dalam dia bekerja, dalam dia menjaga itu pun dia mengalami hadirat Tuhan yang menyebabkan dia menjadi seorang pemimpin besar. Saat dia menjadi seorang pemimpin besar, itu pun tidak bisa menggeser di mana dia selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dia selalu rindu berjumpa dengan Tuhan, berbicara secara pribadi. Kiranya ini menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Sehingga ibadah pagi-pagi tidak menjadi beban bagi kita. Saat kita mengalami hadirat Tuhan, maka mengubah seluruh kehidupan kita, cara kita merasa,
Kalau dulu kita merasa gampang sensi, gampang galau, gampang baperan, tapi saat hadirat Tuhan memenuhi hidupmu, semuanya ini akan hilang. Maka kita akan menjadi orang yang mengubah perasaan kita. Menjadi, apa kata anak muda? Feel happy, feel good, feel positive. Itu kalau kita mengalami hadirat Tuhan. Kemudian cara kita ngomong pun gak lagi 5N. Apa ya 5N? Pernah dengar 5N? Ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Ini kalau belum berubah. Tapi kalau berubah, hadirat Tuhan akan memberikan kita kuasa, memberi motivasi buat orang lain. Tuhan pakai kita untuk menjadi orang yang memberikan inspirasi buat orang lain. Untuk mereka mencapai kehidupan yang berhasil. Itulah hadirat Tuhan. Di mana kita mendapatkannya? Pada saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita tidak beribadah tadi dikatakan secara lahiriah. Tapi ibadah itu mengandung janji untuk kehidupan saudara dan saya. Dan ibadah kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Sehingga hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Saat kita mengalami berbagai macam hal, maka kita akan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang telah menyaksikan mereka mengalami hadirat Tuhan. Bahwa tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, alami hadirat Tuhan dalam setiap ibadah dan doa-doamu. Maka saya percaya kuasa Tuhan akan menolong kita menjalani hari-hari yang sulit ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara sekalian. Mengalami hadirat Tuhan, maka kita akan bisa melihat dan meyakini bahwa saudara punya Tuhan yang besar. Daniel punya Tuhan yang berkuasa. Ayub punya Tuhan yang berkuasa. Daud punya Tuhan yang berkuasa. Paulus punya Tuhan yang berkuasa. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Tokoh-tokoh Alkitab tadi punya persoalan, punya pergumulan. Tapi hidup dalam hadirat Tuhan. Maka mereka mengalami janji penyertaan Tuhan. Mereka mengalami bahwa mereka punya Tuhan yang sanggup menolong hidup mereka. Daniel terlepas, masuk di gua singa tapi tidak mengalami apa-apa. Ayub punya pergumulan, alami hadirat Tuhan. Maka Tuhan yang besar yang penuh dengan janji itu menguatkan dia sehingga Tuhan gantikan apa yang hilang. Paulus juga mengalami hal yang luar biasa. Dia katakan bahwa aku telah menyelesaikan tugasku, mengakhiri pertandingan iman, dan dia terima keselamatan, mahkota kehidupan. Saya nggak tahu saudara punya apa hari. Saya pikir kalau saudara tak terkonsentrasi dengar firman hari ini, dengar pujian, kalau saudara nggak pulang hari ini dengan sesuatu berkat yang mengubah saudara sekalian, saya nggak tahu saudara terima hadirat siapa hari ini. Saya mau katakan bahwa hari ini hadirat Tuhan memenuhi kita, sehingga Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar akan mampu menolong saudara dan saya menghadapi hidup ini. Ada sebuah pujian, aku punya Tuhan yang besar. Kita akan pujian ini saudara sekalian. Saya ajak kita untuk berdoa hari ini. Ada bangku anugerah kalau saudara mau berdoa. Saudara mau membawa hidup, pergumulan, tantangan. Tokoh-tokoh Alkitab saya mau katakan mereka pada zaman dulu, tapi mereka manusia sama seperti saudara dan saya. Mereka mengalami hadirat Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan. Dan saya percaya bahwa sampai hari ini juga kuasa yang sama Tuhan beri atas hidup saudara dan saya. Waktu apa? Saudara mau datang, berlutut, berdoa, dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami gak sanggup melakukan apapun saudara sekalian, tapi Tuhan yang besar akan sanggup mengubah hidup saudara sekalian. Kita hidup hanya karena percaya. Dengan pujian ini saudara sekalian, mari ambil waktu untuk berdoa hari ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji
berkata hanya ada dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapanmu? Ada dalam Tuhan. Ku tidak akan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Mari saudara ambil waktu berdoa hari ini. Kalau saudara mau berdoa bahwa hidupmu, pergumulanmu, masalahmu, harapan-harapanmu, mari bawa kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar atas hidup saudara dan saya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari saudara sekalian, ada waktu yang baik untuk kita berdoa. Singers menyanyikan pujian ini. Kalau saudara mau datang untuk berdoa, lakukan itu hari ini. Tidak ada masalah yang sulit, tidak ada persoalan yang sulit saudara hadapi. Saya mengatakan bahwa hari ini ada Allah yang besar, Allah yang sanggup untuk mengatasi masalah hidup saudara saya, untuk mengatasi persoalan hidup saudara sekalian. Kita punya Allah yang sanggup untuk melakukan apapun. Haleluya, amin. Berapa saudara kita yang datang di bangku anugerah, mungkin mau saudara mau berdoa, jangan keraskan hatimu. Dalam kesesakan pun maka ada hadirat Allah. Ayo mengalami itu. Hadirat Allah memulihkan hidupnya. Saudara perlu hadirat itu memulihkan hidupmu. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali katakan sama-sama, kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang amin. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia berjanji akan menolongmu. Dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang menang. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin. Kita akan ulangi kembali sekali lagi. Saya akan ada waktu untuk berdoa untuk saudara-saudara sekalian, sementara ada yang berdoa di bangku anugerah hari ini. Kalau waktu nyanyikan kikornya sekali lagi. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah ini, lakukan itu. Kalau saudara mau datang untuk berlutut, lakukan itu. Mungkin saudara katakan saudara gak bisa berlutut, kaki saya sakit mayor untuk berlutut, tapi saya mau didoakan hari ini. Saya mau bilang saudara boleh berdiri tempat dudukmu, dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita akan ulangi pujian ini, kornya sekali lagi. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Sebelum saya akan berdoa, supaya kiranya ada berdoa, berkat Tuhan, kemenangan Tuhan itu atas hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan. Kalau saudara mau lakukan itu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji
menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Mari saudara sekalian, siapkan hatimu, siapkan berdoa. Terima berkat itu, terima kemenangan itu. Haleluya. Saya akan berdoa. Terima kemenangan itu. Aku punya Tuhan yang amin. Haleluya. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Amin. Terima itu. Terima kemenangan. Kemenangan darimu. Hamba berdoa untuk setiap kami Bapa. Kami percaya kami punya Allah yang besar. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan akan memberkati kami. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk setiap kami yang datang di bangku anugerah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan berkati mereka. Tuhan jawab setiap doa mereka Bapa. Dan kiranya hari ini mereka menerima kemenangan dari Tuhan. Dan itu kami percaya Tuhan, bahwa hadirat-Mu memberikan kami kemenangan. Hamba berdoa untuk setiap kami yang berdiri Tuhan, hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Setiap doa, harapan mereka, apapun yang mereka minta dan doakan, hamba percaya di dalam nama Yesus Tuhan mendengar doa-doa mereka. Terima kasih untuk semuanya. Kami yang duduk dalam tempat duduk ini Tuhan, gereja-Mu, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga dengar doa mereka Bapa. Jawablah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, untuk ibadah ini. Terima kasih untuk semua melayani. Kami hamba-hamba-Mu, baik itu mayornya tamu boleh selalu memberikan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, urapi dalam kuasa-Mu Tuhan. Dipakai dengan luar biasa dalam pelayan-Mu di tempat dan dimanapun ada. Para seng hamba berdoa, Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong mereka telah melayani hari ini. Para main musik, Tuhan berkati. Yang mengatur sound system, Tuhan berkati. Mengatur ibadah online, Tuhan berkati. Yang menguruskan LCD, Tuhan berkati. Tim kolektan, Tuhan berkati. Dan kami semua pun Tuhan berkati. Hadirat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan atas hidup kami, supaya kami semakin hari semakin terus hidup dalam peribadahan yang sungguh dan benar kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, doa kami. Dalam nama kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik saudara-saudaraku, berkat oleh Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada Bapak Sarbani pada tanggal 7, lalu ada Ibu Erni Ongkojoyo tanggal 9, Ibu Laniwati tanggal 9, dan Dr. Elda juga ada pada tanggal 9. Ini yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kegiatan ibadah kita menjadi seperti biasa saudara-saudaraku. Sebentar ini ada sekolah minggu ya, ada sekolah minggu. Lalu juga ada ibadah tebusan pada sore hari jam 5 sore saudara-saudara sekalian. Mari kita datang juga untuk hadir di dalam persekutuannya dalam ibadah tebusan sore hari ini. Tuhan memberkati kita, berkati kehadiran kita, dan kita pulang dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita berdiri, kita terima doa berkat. Pujian tadi, aku punya Tuhan yang besar, menjadi doa kita bersama-sama, keyakinan kita untuk kita berjalan sepanjang minggu ini, bahwa saudara dan saya punya Tuhan yang besar, yang sanggup memberikan kita kemenangan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini
semua jemaat-jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan, perkuliahan mereka diberkatilah oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di luar kota. Ada keluarga Tobias, ada Dr. Elda, dan ada berapa anak-anak Tuhan dari luar kota boleh ada ibadah hari ini. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Diberkatilah mereka oleh Tuhan dengan umur yang panjang, dengan sukacita, kesehatan daripada Tuhan menjadi bagian atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.